mukena saya ketahuan. Oh iya, sama siapa Ya, Kak? sama keluarga, sama kakak saya, dan langsung terjadi penyidangan dan seru-seru sedikit lah gitu ya. Ya memang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, BMers, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita, podcast Bank Muamalat Indonesia. Selamat datang di studio baru kita nih, di lantai 8 Muamalat Tower. Nah, hari ini bisa dibilang tema Muamalat Podcast yang paling spesial nih, kalau bisa dibilang nih ya, di antara episode-episode Muamalat Top lainnya. Kenapa? Karena kita akan mengangkat mengenai tema sesuai dengan tagline Bank Muamalat ya, Ayo Hijrah. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial yang mungkin bisa, kalau misalnya ini kaum milenial nih yang udah pernah tahu atau denger lagu-lagu zaman-zaman 90-an nih, ini ada penyanyi Tere, yang mungkin nama aslinya adalah Annisa Teresia, dan sekarang narasumbernya udah ada di sebelah aku. Halo, assalamualaikum Kak Tere, selamat datang di Muamalat Tower. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku panggil apa nih? Apa ya? Kak Kanti, Mbak Kanti. Kanti, ya Allah, Tante Kanti. Jangan terserah Kak Tere aja. Ini aku kan terakhir ya Allah ngelihat Kak Tere itu kan, ya Allah. Ini kan sebenarnya Kak Tere itu kakak senior aku nih dulu nih di universitas yang ya boleh nggak sih disebut nggak ya? Universitas yang sama sama negara kita. Nah, dulu ini Kak Tere tuh ngehits di zaman 90-an ya. Nah, 90 akhir ya. Iya, dengan nyanyian-nyanyian yang mungkin kita sering denger lah, apalah itu apa Awal Yang Indah ya Kak Tere ya. Ada salah satunya ya. Ku patut membencimu atau apa gitu ya. Jangan benci-bencian tapi sekarang ya. Iya ya. Jangan benci-bencian. Kita kan sudah sekarang move on ya, harus hijrah, nggak boleh benci-benci. Nah, terus sekarang juga aku agak ini juga nih, sempat ngeliat juga Kak Tere udah nerbitin buku, udah suka muncul juga di podcast YouTube gitu kan, sebagai motivator, sebagai ustazah. Ini Masya Allah banget sih sebenarnya, ini aku ngeliat ya Allah gitu. Ini sosok yang bisa dibilang sangat menginspiratif nih, sangat inspiratif, sangat menginspirasi maksudnya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ngobrol sama Kak Tere. Apa kabar? Masya Allah baik, alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, senang banget bisa ada di sini sama Kak Kanti. Kita ngobrolin tentang banyak hal yang tentunya mudah-mudahan bisa jadi ibrah ya. Amin, 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 amin ya Allah. Iya. Oke ya, adem banget ya ngelihatnya ya. Ya bersyukur terus gitu kan ya. Tiap ininya. Tadi kan aku sempat ngobrol juga, kayaknya tuh kayak sering banget menyebut kata alhamdulillah ya. Kayaknya mungkin makna alhamdulillah ini sendiri kayaknya sangat dalam gitu ya. Buat Kak Tere gitu. Itu kalau tadabbur ayat itu bisa berapa lama sendiri tuh kayak itu kita ya? tuh. Karena memang itu inti dari kenapa kita diciptakan. Ya Allah, Masya Allah. Aku jadi malu sendiri. Sebelumnya nih aku mau nanya dulu nih, kesibukannya Kak Tere apa sih sekarang? Ya alhamdulillah, wa syukurillah, lagi-lagi sibuk mencoba mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Ya, salawat semua salam tentunya kita selalu harus haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga dan para sahabatnya, karena lagi-lagi kalau tanpa wasilah dari beliau kita mungkin masih ada dalam era kegelapan ya, gitu. Dan sebagai salah satu ikhtiarnya ya tentunya dengan belajar ya. Alhamdulillah masih terus terafiliasi dengan Al-Quran ya, ikut forum Halaqah Quran juga untuk belajar ngaji tajwidnya, terus juga masih terus belajar juga dengan berbagai ilmu-ilmu kajian juga, walaupun ya istilahnya kan ternyata Islam itu luas banget ya. Paham. Gitu. Kita selama ini kan hanya seringkali menyempitkan kata Islam seolah-olah hanya urusan ibadah sholat, bayar zakat, puasa, terus naik haji gitu Rukun kan. Islam ya, gamers ya. Iya, dan itu sangat disimplifikasi gitu sama kita. Padahal ternyata, Masya Allah, setelah saya menemukan kunci kebenaran, nah itu sesuai dengan buku saya. Oh iya. Jadi emang ini relate sama apa? Kalau ditanya, coba gimana? Karena kalau Kanti tadi nanya kan, gimana sih proses perjalanan hijrah? Kalau ngomongin perjalanan hijrah sebenarnya in details itu ada di buku ini gitu. Makanya aku banyak nulis di buku dengan harapan
ada bekas yang mungkin nanti bisa jadi amal jariyah. Amin, Dan amin, kita nggak amin, pernah tahu ya paham. umur sampai kapan. Paham. Tapi kalau para wise people bilang karyamu itu adalah umur keduamu. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif, karya-karya yang positif selama kita hidup, agar setelah kita berpulang nanti Masih karya-karya ada itu trackingnya. akan menjadi inspirasi bagi kebaikan, Masya ya kan, Allah, Masya bisa Allah. menjadi ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Nah, jadi Allah. sambil belajar saya share lagi ilmunya gitu. Jadi kalau ditanya sibuk apa ya, sibuk belajar dan mengajar Al-Quran insyaallah gitu. Jadi tidak hanya kan orang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, emang baru juga mualaf. Enggak, mindsetnya harus gini. Mindsetnya adalah ketika kita sudah Allah mudahkan untuk paling tidak melakukan amal perbuatan yang simpel aja, yang sesuai dengan Al-Quran ya. Contoh yang paling basic lah kalau kita ibadah sholat ya, alhamdulillah sudah bisa sholat. Waktu. Ya, gitu. Ya itu kita punya privilege sekaligus tanggung jawab untuk mendakwahkan itu gitu. Nah, cuman kan nggak semua merasa bahwa itu tanggung jawab saya, itu bukan tanggung jawabnya ulama, itu bukan tanggung jawabnya ustazah. Enggak, semua yang sudah mukalaf ya, ini lagi-lagi nih ada istilah, Kak bukannya mualaf Kak, bukan. Mukalaf itu adalah orang-orang yang sudah balik berakal ya, jadi sudah dewasa secara biologis dan akalnya sudah berfungsi penuh, itu punya kewajiban, dia akan terikat dengan beban syariat gitu. Tapi saya nggak suka nyebut beban sih sebenarnya, saya lebih suka nyebutnya apa? Dengan apa? Ya, dengan ibaratnya kalau kita udah masuk ke dalam suatu itu harus ada kewajiban gitu ya. Itu udah built in gitu loh. Kita harus udah attach ya, udah package-nya itu. Harus ikut, iya. Kalau enggak kita nggak akan bisa gitu. Ada di dalam situ. Nah, kebanyakan dari kita yang alhamdulillah muslimnya karena diturunkan dari orang tua, itu ya kan? Nggak ngeh kalau bahwa yang namanya kita sudah balik berakal, itu udah harus siap dengan perhitungan hisab kita sendiri, ya kan? Makanya kita hal pertama yang diminta oleh Allah ketika kita sudah menjadi mukallaf adalah menimba ilmu di jalan Allah, tentunya lillahi ta'ala, karena siapapun yang belajar menimba ilmu di jalan Allah, kalaupun dia takdirnya ternyata dipanggil Allah di tengah jalan, insya Allah dia terbilang orang-orang yang sudah mendapatkan kesyahidan di jalan Allah gitu. Jadi masya Allah begitu mulianya orang belajar ilmu agama terutama ya. Dan ilmu agama itu kan nggak bisa direduksi hanya sekedar urusan fikih, urusan muamalah gitu. Enggak, semua urusan hidup itu ternyata bermula dari pemahaman agama Islam yang utuh gitu. Makanya jadinya kalau dibilangkan masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, ya sesungguhnya ya itu. Jadi supaya nanti kalau kita bahas ke lanjutannya nih, biar hijrahnya enggak setengah kaki di sana, setengah kaki di sini gitu ya. Gitu. Jadi komplit gitu, dua-duanya ada di situ. Ya Allah, masya Allah. Aku jadi malu sendiri loh. Dari awal, dari lahir kan aku memang udah memeluk agama Islam gitu ya. KTP juga dari awal udah Islam. Masih, ya Allah masih banyak kurangnya dibanding yang. Alhamdulillah, la quwata illa billah. Enggak lah, kita kan fastabiqul khairat ya, saling berlomba dalam kebaikan. Gitu. Terus ini, kalau permintaan misalnya untuk apa, bernyanyi atau mungkin kehidupan entertainment sendiri kakak masih terima apa gimana? Sebenarnya kalau aktivitas berkesenian sebagai front person gitu ya, tampil di atas panggung, sejak waktu aku menerima amanah sebagai wakil rakyat, aku sudah nggak ngambil itu. Gitu. Dari tahun 2009. Tapi memang waktu itu masih aktif untuk istilahnya kayak bikin karya, bikin lagu. Terus kalau misalnya ada aktivitas misalkan waktu itu kan bikin suara perempuan, bikin lagu bareng-bareng, bikin nyanyi bareng-bareng, itu masih berkegiatan seperti itu. Terus kayak buat kemanusiaan, bikin project musik buat kemanusiaan itu masih. Cuman karena sekarang waktu semakin cepat ya gitu, bukannya aku mendiskreditkan masa laluku di musik gitu, tapi aku melihatnya sekarang ini ada prioritas-prioritas yang harus ku cari dan ku utamakan gitu. Dalam hal ini emang ya karena Islam itu luas, belajar ngaji tajwidnya sendiri, belajar bahasa Arabnya sendiri, belajar nulisnya sendiri, belajar banyak, hadisnya sendiri, belajar muamalah sendiri, ya kan itu banyak sekali, belajar peradaban Islamnya. Wow, luar biasa lah, pokoknya banyak banget gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi lagi-lagi ya udah
kalau ditanya masih main musik, ya kalau buat misalkan ya menyenangkan hati orang tua, keluarga gitu kan. Masih. Gitu kan, maksudnya kan nyanyi aja gitu ya. Buat di lingkup keluarga aja. Gitu. Paham. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah profesi lagi gitu. Dan saya juga melihatnya kalau di situ juga kan memang banyak perbedaan ya istilafiah ya dalam hal itu ya. Ada yang mengatakan musik itu totally haram, ada yang bilang mubah, dan ada yang malah menyarankan setelah menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan mengenal Islam harusnya justru istilahnya dijorin di situ biar ada opsi paham di antara musik-musik di antara komunitas tertentu gitu ya. Dan di antara musik-musik sekarang kan banyak juga yang ya quotes on quotes itu malah mengajak pada keburukan kan. Nah, kan harus ada counternya. Paham gitu. Iya sih. Jadi menurut Kak Tere gimana? Boleh apa enggak untuk kalau saya ngambil yang mengatakan itu mubah, boleh sepanjang ada term and condition. Paham. Gitu. Tapi saya sendiri sudah tidak bermusik sebagai front person karena saya sudah jatuh cinta sama sholawat gitu. Makanya jadi alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada banyak sekali opsi-opsi yang Allah ciptakan untuk kita ya, dengan syariat yang begitu indah. Jadi hal-hal yang misalnya ini kayaknya agak-agak berbahaya untuk kondisi iman gitu ya misalnya, karena kan sebagian besar keluarga saya juga masih bermusik tapi untuk ibadah kan. Karena yang saudara-saudara saya yang non muslim kan biasanya bermusiknya buat ibadah gitu. Nah, alhamdulillah Allah kasih saya opsi untuk ya udah kalau kamu berkeseniannya untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Itu memang boleh, ada suratnya kok, Al-Ahzab ayat 56 untuk istilahnya tuh diberikan ruang gitu. Memberikan ruang karena itu memang dalam perjalanan sejarah peradaban Islam juga diperlukan untuk apa? Jadi pintu masuk dakwah. Nah itu ya kan. Masuk ke komunitas tertentu dengan itu gitu kan. Dan buat kita juga, dan buat kalau perjalanannya masuknya Islam di Indonesia kan nggak dengan fatu ya, dengan dakwah. Salah satunya kan dengan Wali Songo ya dulu ya. Gitu, dengan proses yang menyampaikan keindahan keindahan Islam gitu. Nah, itu jadi caranya. Jadi Masya Allah, kalau saya ngelihatnya sih sekarang ya berkesenian itu ya, misalkan pun teman-teman masih mau berkesenian di wilayah yang umum seperti ini, ya nggak apa-apa, asal harus ingat tadi bahwa setiap karya nanti kamu tuh akan bertemu dengan ini kan, dengan Allah yang akan melihat semua track record kamu gitu. Nah, pastikan karya itu adalah positif, karya yang akan memberikan dampak kebaikan. Apalagi setelah kita meninggal nanti ya gitu. Kalau misalnya karya-karyanya negatif, kata-kata yang disampaikan negatif, kan bahaya dong, kita ngumpulin apa ntar gitu. Aduh, Masya Allah. Ini Kak Tere, kan kita dari tadi udah banyak banget ya perjalanan Kak Tere dari mempelajari banyak aspek, dari aspek muamalah, ke finansial, ke peradaban Islam. Dari mana sih awalnya Kak Tere ini mengenal lebih jauh tentang Islam itu? Dari mana, tahun berapa, dari siapa gitu? Kita pengen tahu. Dikasih buku mau boleh, ada di sini. Masya Allah, terima kasih Kak. Nanti aku baca. Iya, jadi lagi-lagi sebenarnya Islam itu agama yang paling Masya Allah indah, sempurna, dan memang Allah sendiri yang jamin. Allah yang jaga keaslian bukti otentiknya, which is Al-Quranul Karim ya kan, dan Allah yang jamin bahwa ini agama yang sempurna. Di surat Al-Maidah kan disebutkan kan. Makanya jadi begitu saya mendapatkan, alhamdulillah ya, saya menyebutnya saya yang dijemput cahaya gitu. Dan ya ibaratnya kayak orang dalam kegelapan ketika ngelihat ada cahaya kan, itu kan cahayanya pasti kan nyamperin dulu, lalu kita akan mendekati kan, seperti kayak kunang-kunangnya kan gitu kan ya kan. Nah, Masya Allah, lagi-lagi ketika saya merasakan itu disibugah sama cahaya Islam, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, Islam itu emang built-in bahasanya default setting. Kalau ada gadget kan ada default setting. Nah, semua alam semesta ini default settingnya adalah berserah diri, including kita, ya kan?
Makanya di surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan disebut bahwa kita tidaklah diciptakan melainkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas pertama alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita harus selalu bersyukur. Tugas kita hamba gitu. Cuman karena kita juga dikasih akal kan. Dan ketika akal kita sudah semakin sempurna, banyak kan dari kita lupa. Jadi Firaun ya jadi lupa diri, merasa dirinya Tuhan. Nauzubillah. Nah, itu. Makanya saya juga pernah ada di episode bahwa saya pikir ya kebenaran yang saya pahami di episode hidup saya yang lalu gitu ya dengan keluarga saya segala macam itu adalah kebenaran yang absolut nggak bisa diubah. Ternyata semakin saya belajar, Masya Allah, saya jadi tahu bahwa Islam itu adalah agama yang paling ilmiah. Ya Allah. Dimana kalau kita belajar, kalau dulu kan pasti kalau kuliah kan harus bikin catatan kaki ya, terus harus tahu kan ini siapa yang nulis, valid nggak gitu ya, panjang ya urusannya kan, hanya untuk catatan kaki. Nah ini untuk catatan semua bukti literatur kebenaran Islam. Islam lengkap. Al-Quran semuanya ada. Iya, Al-Quran, hadis dan semua itu kalau di riset, Masya Allah masuk ada semua ya. Kita punya, makanya ada surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Tapi again, nggak semua orang siap. Ketika bukti yang nyata itu sudah ada, nggak semua orang siap untuk berserah diri. Paham. Gitu. Makanya yang istilahnya tertutup dari kebenaran, gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi indahnya Islam, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam menjemput agama Islam. Cuman kalau sudah Muslim, tadi sudah mukallaf, nggak bisa pakai settingan yang lama, kita harus update dong. Paham. Nah, dan itu adalah salah satu bentuk kesungguhan kita dalam berhijrah. Makanya kalau hijrah kita harus siap dengan settingan yang baru. Paham. Kita diminta samina ma'tona dengan seperangkat yang sudah lebih baik ya, syariat Islam yang sudah Allah ciptakan bukan buat nyusahin kita sebenarnya, justru buat menjaga kita agar kita tetap berada dalam posisi yang benar. Iya, karena kita kan mau masuk ke surga kan, tempatnya orang-orang hamba-hamba Allah yang suci, yang baik, yang maha apa istilahnya, Allah yang maha bersih, Allah yang maha suci. Ya pasti yang masuk sana semua orang-orang yang suci gitu. Kalau kita pengen masuk sana, kita harus ada di inkubator yang suci juga itu gitu. Makanya itulah fungsi dari syariat gitu. Nggak mungkin kita masih ada di istilahnya main becek-becekan terus gitu kan. Kita harus bersih-bersih dan siap dengan tadi mindset yang baru, sistem yang baru ya kan. Kalau gadget aja di install updatean kan nggak mau dong pakai yang lama lagi ya kan. Nah itu ini baru buatan manusia, apalagi buatan Allah nih gitu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang meyakinkan Kakak untuk jadi mu'alaf tuh awalnya gitu? Kan ini kan dari tadi kan kita udah melanglang tapi ada satu titik nggak di mana Kakak mungkin ngerasa yang tadi Kakak bilang kan ada lilin datang gitu dan kita nyamperin, itu lilin tuh datangnya dari siapa gitu atau misalnya aku nggak ini lebih tepatnya analoginya jangan lilin, karena lilin itu mindsetnya kalau di Al-Quran Al-Baqarah itu seperti Yahudi, jadi persis cahaya mungkin nurun ala nur kalau di Al-Quran disebutnya. Jadi ibaratnya kita ditarik keluar oleh cahaya gitu. Itu dari kegelapan yang paling dalam ya, seperti 3 kegelapan di malam, di laut yang gelap, di dalam afotik. Laut afotik gitu. Itu ditarik sama Allah sehingga kita bisa ngelihat oh kayak gini loh cakrawala. Nah, kayak gitu rasanya. Tapi itu semua lagi-lagi prosesnya ada pembelajaran. Nggak bisa ujuk-ujuk hanya dengan spiritual conscious gitu. Oh, saya merasakan enggak. Berarti karena Islam tuh ini memuaskan akal, menenteramkan hati dan memang sesuai fitrah kita sebagai hamba. Kan kalau dulu zamannya orang belum punya ilmu, yang disembah batu, yang disembah pohon, yang disembah sungai, gunung dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kita sudah mulai ada di era sejarah di mana ada kemampuan literasi ya kan, membuat kita semakin bisa mengoptimalkan fungsi akal kita. Dan alhamdulillah Allah berikan Al-Quran itu dari yang sifatnya audio, Allah memudahkan prosesnya sehingga ketika era kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bisa dibukukan dan akhirnya kita bisa terima nih sampai sekarang nih kita baca ya kan yang Rosem Utsmani itu kan, Masya Allah. Nah, jadi interaksi saya dengan Al-Quran yang alhamdulillah Allah berikan nikmat untuk menjadi kunci untuk membuka this is the absolute truth. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Terutama surat An-Nisa 171. That's why I chose Anissa sebagai nama Anissa tuh. Nama hijrah saya. Gitu. Itu tahun berapa tuh, Kak? Alhamdulillah waktu itu syahadatnya
tahun 2000. Tapi kan memang pada saat itu saya masih apa istilahnya silent gitu ya, nggak open, I'm now a Muslim gitu, nggak gitu. Saya lebih diem-diem lah gitu. Ya cuman memang ya kan nggak bisa ya kan, kalau kata Al-Quran kamu diem-diem sama jadi orang munafik doang gitu. Dan emang benar, alhamdulillah Allah kasih ujian, mukena saya ketahuan. Oh iya, sama siapa ya, Kak? sama keluarga, sama kakak saya, dan langsung terjadi penyidangan dan seru-seru sedikit lah gitu ya. Ya memang itu adalah kisah kisah yang umumnya dialami mualaf. Oke. Gitu. Kak Tere, maaf, orang tua Kak Tere Muslim kah atau enggak? Kan my family even keluarga besar itu kebanyakan ya memang bukan Muslim. Oh, Masya Allah. Ini cuma baru Kak Tere nih sendiri. Ya bisa dibilang kalau yang keluarga inti yang memilih Islam dengan bersyahadat itu baru saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Doain ya, semoga Allah kasih nikmat biar yang lain juga mendapatkan keindahan terbukanya akal pikiran untuk mengetahui bahwa hanya Islam agama yang benar-benar tadi memuaskan akal, menenteramkan hati, dan sesuai fitrah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Allah. Ternyata ya terkorek juga ternyata. Banyak, maksudnya banyak cerita, banyak sebenarnya nggak semulus itu ya ternyata untuk berhijrah itu kan. Mana ada jalan yang mulus kalau hijrah. Sempet ketahuan mau kena lah kan. Ada di sidang dulu, dan ternyata banyak gitu kan. Ada, cuman ya memang bakal ada balasan yang setimpal mungkin nanti ya dengan banyak upaya dari Kak Tere ini sendiri. Jadi menurut Kak Tere kira-kira makna hijrah yang ideal buat Kak Tere itu apa sih? Ya, karena gini, yang namanya hijrah itu kan kita kalau berdasarkan makna makna leksikalnya, bahasanya itu kan hijrah kan perpindahan. Betul. Kalau kita lihat secara sejarah itu perpindahan Muslim di era generasi pertama, ya kan? Itu ada beberapa malah kan hijrahnya. Umatnya Rasulullah SAW di era pada saat itu ya ke Habasyah, terus sampai akhirnya sampai ke Madinah, itu kan itu proses-proses hijrah ya gitu. Nah tapi hijrah itu sendiri bukan satu momentum yang saya nyebutnya apa ya, bukan satu momentum yang sifatnya stagnan. Dia harus progressing. Jadi ketika kita bergerak, kita nggak bisa merasakan oke, saya udah sampai sini, nggak bisa, karena hijrah itu dia akan terus berjalan continuity. Kita baru masuk mobil, kita jalan, habis itu kan nggak diem di tempat. Sampai ke tujuan gitu. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya husnul khotimah. Jadi selama kita belum meninggal, kita nggak bisa bilang saya sudah hijrah. Saya sedang hijrah. Gitu. Nanti at the end baru ketahuan gitu kan. Gitu. Dan itu pun yang punya prerogatif untuk menentukan oke, kamu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ya bukan manusia ya. Gitu. Itu semua prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Berarti hijrah itu bukan hanya dengan menutup aurat gitu kan, dengan kita menggunakan hijab atau mungkin dengan hanya sholat tepat waktu gitu. Kalau ya. saya boleh kasih definisi based on my experience ya. Gimana? Hijrah itu adalah proses perpindahan yang continue ya, dari hal-hal yang mungkin pada masa lalu itu kita sukai tapi tidak disukai Allah, menuju hal-hal yang Allah sukai walaupun kita tak suka. Paham. Gitu. Gali balik berarti. Gitu. Jadi itu dilakukan secara totalitas. Gitu. Walaupun memang prosesnya itu nggak bisa langsung total tring gitu berubah gitu, enggak. Udah bertahun-tahun dia harus progressing tadi gitu. Paham. Dan itu semua harus bahan bakarnya lillahi ta'ala, karena dalam hadis arba'in juga Rasulullah SAW itu bersabda bahwa barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, ya dia hanya akan mendapat hijrah sesuai niat yang dia ambil itu. Ya misalnya saya niat hijrah dari pekerjaan yang kurang syariah ke yang syariah, cuman dalam rangka mungkin gitu ya, cuman dalam rangka buat ini doang karena di situ lebih deket tempatnya gitu. Ya udah dapatnya itu doang. Tapi kalau misalnya ya Allah saya ingin niat hijrahnya itu untuk menyenangkan hatimu, ya kan? Ya udah
itu niat itu yang akan kan. jadi makanya balik lagi sepenting itu niat gitu. Dan habis itu progres berikutnya supaya kita bisa merasakan nikmat hijrah, kita harus mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Berarti dari sini kita tahu nih, ternyata hijrah itu bukan cuman hanya yang tadi ya dibilang kan, tapi emang harus the whole package gitu kan, dari mulai sisi aspek muamalah, aspek finansial gitu. Pertama kan. nih mindset dulu. Mindset dulu. Karena nggak mungkin kita bisa bermuamalah kalau mindset kita masih belum ngeh gitu ya. Dan mindset ini hanya bisa diisi dengan pemahaman ilmu yang tepat gitu. Kalau dapat ilmunya juga kadang istilahnya setengah di sini setengah situ, pasti masih absurd tuh. Kita harus dapat pemahaman yang utuh sehingga ketika kita sudah paham gitu, ketika saya udah berinteraksi dengan Al-Quran dan saya udah saya tahu bahwa there is no God but Allah, and indeed Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir Allah. Yaitu akhirnya saya berani kan untuk bergerak gitu ya, dari yang tadinya bukan Muslim menuju Muslim. Tapi kan sampai situ nggak bisa langsung saya udah hijrah. Enggak, saya harus belajar lagi. Apa sih ketika saya sudah menjadi Muslim, berarti saya sudah menjadi seorang mukallaf. Saya punya tanggung jawab tanggung jawab untuk satu ya, paham dulu rukun iman secara utuh, ya kan, iman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, ya kan, kepada kitab Allah, kepada para anbiya, kepada Rasulullah, kepada hari akhir dan juga kepada qada dan qadar Allah gitu. Terus abis itu akan menjadi pondasi saya dalam beribadah, karena saya tahu ketika saya sholat ada Allah, ya kan, ketika saya mau puasa saya tahu ada Allah gitu. Jadi itu yang harus diperkuat gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan semua rukun Islam, kita nggak lagi dalam rangka takut nanti dimarahin sama papa gitu, misalnya. Jangan. Emang untuk Allah. Iya, karena niatnya tadi udah lillahi ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nih jadi ini nih, jadi gemeteran sendiri nih. Terus kira-kira buat kita nih BMers yang mungkin baru berhijrah gitu ya, ada pesan nggak? Kan melihat sekarang kan kondisi sekarang tuh kayak kehidupan naik turun gitu ya. Ntar lagi mau ada inflasi atau apa, banyak yang pengangguran gitu, keluar dari dirumahkan dari perusahaan atau apapun gitu kan. Kira-kira ada pesan nggak dari Kak Tere gitu buat mungkin mereka yang baru hijrah atau kehidupan yang lagi pasang surut atau kayak gimana gitu? Kak Tere gimana? Ya, bismillah, saya baru dapat Masya Allah ya, dapat booster dari salah satu guru saya, seorang syarifah yang alhamdulillah memberikan nikmat yang luar biasa dengan mengajarkan pentingnya. Jadi ada dua perkara, yang satu yang paling baik di antara yang terbaik di antara yang paling baik, yang satu yang terburuk di antara yang buruk-buruk. Ya, dua perkara yang paling baik itu adalah berprasangka baik kepada Allah dan hambanya, ya. Dan sementara dua perkara yang paling buruk adalah berprasangka buruk terhadap Allah dan hamba-hambanya. Gitu. Maksudnya? Nah, maksudnya iya, jadi ternyata lagi-lagi dua hal ini akan mempengaruhi mindset kita terhadap dunia kita. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah dan kita berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah, which is manusia ya, sesama manusia ya, itu insya Allah kita akan kita nggak akan mengalami yang namanya panik ya, kita akan merasakan sakinah itu, ketenangan itu. Ada Allah, iya kan? Ya. Ada Allah, udah mau apa-apa, kan ada Allah. Ya, tenang aja ya harusnya ya manusia kan gitu. Tuh ya. Karena kita udah berprasangka baik, tapi lain halnya ketika kita berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nanti gimana tahun 2023 katanya ada inflasi, katanya akan ada resesi besar internasional. Kan ada Allah, kenapa kamu berprasangka buruk? Nanti Allah kan kata Allah apa di surat An-Najm? Nggak ada. Kalau misalnya dibilangkan diberikan kekayaan dan bukan kemiskinan. Kecukupan. Nggak ada kemiskinan. Itu cuman bahasa kita aja sebenarnya. Kata Allah, tenang aja, Allah pasti kasih makan. Selama kamu masih hidup, pasti rezeki kamu dijamin. Cuman problemnya kita seringkali mereduksi pemahaman rezeki hanya sekedar nominal saldo 0,00000. Jadi dangkal maknanya. Jadi dangkal. Padahal ketika kita, Masya Allah, alhamdulillah, bisa bangun, menggerakkan seluruh anggota tubuh, matanya kebuka dengan baik ya, bisa berdiri, bisa ambil wudhu buat sholat subuh. Itu nikmat, itu rezeki, itu bisa. Masya Allah, masih bisa napas. Coba kemarin, Masya Allah, kalau kita ingat 2 tahun yang lalu kayak apa tuh?
horornya orang. Pandemi ya. Iya, untuk bisa dapat oksigen aja rebutan. Susah, ya, Iya, rebutan. masa sih kita nggak mensyukuri itu? Paham, gitu. paham. Nah, itu adalah hal-hal yang harusnya jadi bahan bakar kita untuk berprasangka positif sama Allah. Ketika kita masih dikasih extended time, masih boleh hidup kan? Paham. Karena ketika kita tidur kan sama kayak orang mati. Gitu. Ketika kita Bangun berarti masih nih dapat extend kita nih. Nah itu makanya itu kan berarti harusnya kita berprasangka baik pada Allah dan berprasangka baik juga sama semua hamba-hamba Allah, karena bahkan disuruh 70 uzur ya, walaupun misalnya kayak misalkan ada atasan kita atau siapalah saudara kita yang mungkin tidak sesuai dengan mau kita gitu ya, kita kan misalnya pengen harusnya ini begini, harusnya begitu, jangan pusing ya, mungkin ada skenario Allah, udah tenang aja. Paham. Gitu. Jadi segitu mudahnya ya menjadi muslim itu sebenarnya gampang banget gitu. Kalau kita lagi dapat kesusahan kita bisa bersabar lah istilahnya kan. Makanya kan perkara orang mukmin cuma 2. Iya. Apa itu? Alhamdulillah ketika mendapatkan kebaikan ya, untuk bersyukur, dan alhamdulillah ala kulli hal ketika mendapatkan ujian. Bersabar. Dan semua perkara itu kebaikan. Ujungnya apa? Insya Allah jaminan Allah apa buat yang bersabar? Surga. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Iya. Masya Allah. Gitu. Dan satu lagi yang menarik. Kalau kita belajar dari kisah para sahabat ya, ketika proses hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, itu kan subhanallah ya, kalau kita ingat prosesnya Rasulullah dikejar-kejar mau dieksekusi sama Bani Quraisy ya, mau dibunuh kan. Ketika itu akhirnya Rasulullah SAW itu bikin strategi ya, strateginya akhirnya yang tidur di rumah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus habis itu Rasulullah ambil jalur yang muter gitu ya untuk bisa ke Madinah. Iya, itu bersama dengan sahabatnya ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan waktu itu ngumpet kan di Gua Sur kan, kalau kita ingat tuh prosesnya tuh. Itu kan luar biasa ya, bahwa emang pasti akan mengalami proses terseok-seok itu gitu. Ya. Dan Masya Allah kalau ingat itu kisahnya ya, cuman padahal itu orang-orang yang ngejar-ngejar Rasulullah SAW itu kan segitu banyak ya, bahkan ada di depan gua gitu. Tapi Allahu Akbar, pertolongan Allah tuh selalu tepat pada waktunya. Bayangin aja yang namanya sarang laba-laba ada di situ, bikin mereka nggak mungkin ada di sini gitu. Padahal kalau kata Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, kalau mereka gini aja kelihatan tuh kaki kita gitu kan. Dan Masya Allah, itu kan pertolongan Allah nyata gitu bagi orang-orang yang mau ya bersusah payah untuk berhijrah, untuk syahid ya. Iya, dan itu pun nggak sampai istilahnya ya memang sih pada saat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ada di dalam gua itu, ada episode yang pilu-pilu ya, yang kayak karena sampai kegigit kalajengking gitu ya, terus bener-bener sedih gitu ya. Kalau saya sih ngebayanginnya tuh pas baca sirah itu rasanya ya Allah, ini banget ya orang ini nabi Masya Allah. Begitu, padahal bisa aja minta pertolongan kode cepat call friend. Ya malaikat Jibril tolong gitu kan. Bisa ya sebenarnya. Tapi enggak. Makanya itu yang dipuji Allah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya. Dan Masya Allah, saking akhlaknya mulia, ya mau ngejar Rasulullah untuk kan kayak bounty hunter gitu kan. Tuh ada Rasulullah tuh kejar kan. Tapi qadarullah kan dia jatuh dari tunggangannya. Dan akhirnya karena ngelihat Rasulullah malah mau bantuin, malah masuk Islam. Ya Allah, ternyata musuhnya malah jadi ini. Iya gitu. Dan itu ada yang saya suka banget itu di surat At-Taubah, dikasih tahu tuh la tahzan innallaha ma'ana gitu. Jadi jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi kalau kita hijrahnya tadi niatnya lillahi ta'ala, insya Allah tuh Allah udah cukupkan semuanya. Yang bikin kita parno apa sih? Was-was dari siapa? Setan. Setan itu biasanya kolaborasinya sama ego kita, sama keinginan nafsu kita. Gitu. Makanya balik lagi kita harus nguatin tadi di hati kita nih, yang ada tuh niatnya untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk kita? Nah, insya Allah kalau itu terus diupdate terus, niat itu harus diupdate terus kan.
Gitu. Kayak kita update statusnya berapa kali sehari ya, apalagi niat gitu. Nah, dari situ insya Allah kita akan bisa terus ada dalam koridor hijrah yang benar-benar menjemput keridhaan Allah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah, masya Allah, banyak banget ininya pesan inspiratifnya ya Allah, masya Allah. Terima kasih banyak pada Kak Tere, ini banyak banget sebenarnya pesan-pesan yang kita dapat dari sini. Ini jazakallah khairan kasiran juga ini nih bukunya, nanti coba aku baca deh. Ini tahun berapa nih Kak nulisnya Kak? Tahun 2022. Oh baru? Insya Allah. Nanti aku baca. Nanti abis itu update di status. Boleh. Oh ada ya ini ya, itunya. Akun ini Instagramnya. Siap. Oke. Kira-kira apa lagi nih? Ada pesan-pesan terakhir? Ya, mindset berarti. Jadi kalau misalnya nih kita udah hijrah, ya total lah dalam berhijrah. Karena kita kan juga hijrah itu selain tadi ya niatnya lillahi ta'ala, kita kan juga akan berhubungan dengan hamba-hamba Allah ya. Nah pastikan kita nggak zolim. Dan salah satu bukti bahwa kita itu serius adalah ya udah yang namanya value-value zaman dulu harus diupdate juga, diganti juga. Contoh nih, kalau misalnya kan kita pasti namanya sesama, apalagi perempuan ya. Berapa kali transaksi tiap hari? Tahu sih. Ya, sorry disebut jadinya astagfirullah. Ya Allah. Iya, nanti ya maksudnya gini, kita setiap hari itu pasti melakukan transaksi. Paham. Dan transaksi terbesar yang sebenarnya kita telah lakukan ini dalam hidup adalah transaksi kepada Allah, perniagaan yang nggak akan putus. Nah, makanya kita harus mastiin transaksi kita adalah semua yang sesuai dengan syariat Allah. Paham. Termasuk dalam bermuamalah untuk urusan ini tadi urusan sama manusia. Orang tadi transaksi sama urusan ibu-ibu belanja, ibu-ibu ke pasar, bayar billing, itu kan semua kan transaksi. Betul. Coba kalau transaksinya masih belum juga syariah, apa enggak itu bikin malah Allah bikin marah Allah nggak sih kita kalau begitu ya? Nah itu yang harus kita pikirin. Justru itu hal-hal sekecil itu justru kan malah kita belum gitu. Kita sejauh apa misalnya kita. Jadi ini alhamdulillah ya kalau udah outlooknya sudah progres dari yang tadinya terbuka ke yang lebih tepat, yang memang mengikuti syariat ya, menutup aurat kepada yang bukan mahram. Itu alhamdulillah itu bagus. Itu ada proses hijrah yang baik. Tapi jangan stop di situ aja, karena tadi kita harus continue. Paham. Dan ketika kita continue, berarti kita harus mikirin dong, oke, apalagi ya yang saya belum lakukan, yang mungkin belum istilahnya belum optimal nih. Saya nggak mau sampai jangan sampai Allah marah sama kita gitu. Kalau kita ingat kisahnya Rasulullah di Taif, ketika Rasulullah dakwah ke orang-orang di Taif dan ternyata ditolak, itu doanya apa sih? Bukan buat marah-marahin mereka, bukan ya Allah azab dia, ya Allah azab mereka yang lemparin saya batu. Enggak. Rasulullah bilang apa? Ya Allah, asal engkau jangan marah padaku ya Allah, karena nggak berhasil saat itu berdakwah untuk masyarakat di Taif. Dan ketika malaikat Jibril itu sudah turun, padahal nggak pakai call friend tuh ya, turun otomatis gitu. Iya, mau diapain nih Rasulullah? Ditimpa batu ya, ditimpa jabal ya kan gitu kan. Mau ditebalikin aja nih. Enggak loh. Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, jangan Jibril, siapa tahu nanti ada keturunan mereka yang akan menerima dakwah kebenaran Islam ini gitu. Jadi akhlak lagi-lagi ya, Masya Allah ya. Jadi ketika kita berhijrah, indikator yang paling ultimate ya, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar menjadi alim, tapi menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah seperti Rasulullah SAW gitu. Jadi bukan sekedar baca Al-Quran, tapi menghidupkan Al-Quran dalam setiap keseharian kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Termasuk tadi bermuamalah. Jadi pastiin ya, kalau mau ini transaksi, ini misalnya ini Kak Tere, kalau misalnya yang lain mau beli di mana? Oh iya, rekeningnya ini syariah loh. Gitu. Bener. Jadi kan sebenarnya kita dailynya juga harus diperhatiin kan, kayak misalnya tadi perniagaan, ya yang makanan, ya apapun, make up ya, pastiin halal, ya semuanya juga. Jadi banyak kan? Banyak ternyata ya. Abis hijrah itu ya. Saya jadi banyak PR nih. Iya, bikin checklist, Masya Allah. Jadi hijrah itu ternyata ada whole package. Banyak banget semuanya ya, memang harus diperhatikan. Aduh, banyak banget. Makasih banyak Kak Tere atas ngobrol-ngobrolnya ya. Dongengnya juga tadi seru sih. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya, berarti pesan Kak Tere terakhir mungkin apa tadi makna hijrah yang ideal? Yang ideal adalah melakukan apapun dan meninggalkan apapun semua karena Allah Ta'ala dan menghidupkan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya adalah tadi berniaga dengan syariat. Jadi tahu kan ternyata ini ada makna tersiratnya. Jadi ya kalau bisa banyak kan sebenarnya beberapa bank syariah, cuma Bank Muamalat yang memang pertama murni syariah. Tapi alhamdulillah sih, saya juga iya karena alhamdulillah ketika saya proses hijrah, ya yang saya cari kan pertama itu kan, gitu. Karena kan kita pengen penghasilan yang halal kan tadi, ya kan makanan yang halal, ya nggak mungkin lah, masa prosesnya ditempatkan di tempat yang nggak halal. Gitu. Masya Allah, ini Kak Tere ini kebetulan nasabah di ini Muamalat Bintaro KC ini ya, KC utama kita di sana. Jadi makasih banyak Kak Tere udah meluangkan waktunya untuk kita, untuk berbagi cerita. Ya sangat inspiratif sih. Ada mungkin kita juga kita waktu itu pernah sih dengar kajian online untuk para akhwat sih waktu itu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita sempat ada yang meneteskan air mata loh. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Pokoknya kita tuh semua sebenarnya hidup itu kan kalau di surat An-Nasr kita semua merugi. Ya. Kecuali itu manusia kamu semua tuh merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi harus sabar. Itu sabar yang susah. Itu memang cobaan yang ultimate banget. Kesabaran susah banget. Siap-siap, Masya Allah. Mau doanya istiqomah, Masya Allah. Jazakumullah khair sudah mengundang ke sini. Insya Allah mohon doanya ya. Soalnya namanya perjuangan itu kan pasti akan ada gelombang ya. Gitu. Tapi kalau kita saling mendoakan, Insya Allah ya itu saling sharing positif energi. Barakallahu fikum, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini kita tutup podcast Muamalat kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.